kemarin itu pagi-pagi ya, saya bertemu dengan Ketua Pilihan Negeri, namanya Mereka Pasaribu. Saya katakan, lepaskanlah ini klien saya ini, malu kita nanti. Bagaimana ini Kapolri mengatakan SP3 ditujukan ke saya dan ditujukan kepada Kapolda. Tapi ketika SP3 kata Kapolri, Kapolda langsung lobby Kajati yang baru, jaksa yang baru, bilang gitu. Malu kita bang, saya bilang gitu. Saya bilang gitu kepada Ketua Pilihan Negeri Selatan. Tapi kata Ketua Pilihan Negeri, dia tidak berwenang. Kalau you tidak berwenang, kenapa you tahan sampai tanggal 17? Saya bilang begitu. Oh itu karena penyidik melobi bang. Kewenangan penyidik. Loh, apa kewenangan penyidik? Melobi Ketua Pilihan Negeri. Sejak kapan? Atas dasar apa kewenangan penyidik melobi Ketua Pilihan Negeri gitu loh. Tapi dia bilang saya kurang baca KUHP katanya. Saya nggak tahu, sampai sekarang saya bolak-balik baca-baca KUHP itu tidak ada kewenangan penyidik untuk melobi Ketua Pilihan Negeri. Kemudian, oke lah, kalau you bilang tidak berwenang, ya udahlah sampai sini aja. Tapi dengar bang, ini yang jelas 12 tahun ini Ike Parida ini minta tolong. 9 kali kemenangan dia. Tapi kalau you mau bikin-bikin lagi seperti ini kerjasama dengan, ya terserah, saya bikin permalukan, saya bilang gitu. Nah saya pergi. Lalu saya mintalah kepada Ketua Pilihan ke Majelis Hakim kan, Pak, saya sudah bertemu dengan Ketua Pilihan Negeri tadi, 3 orang. Ini kewenangan Bapak katanya. Jadi kasihlah kami memohon supaya dilepaskan ini klien kami ini. 12 tahun dia memohon sertifikatnya. Dan Anda menyita sertifikat dari mana? Anda sita sertifikat? Saya bilang begitu. Anda kan sita kan dari pelapor. Kok 12 tahun dia masih atas nama pelapor? Lalu apa dong artinya dibayar 3 miliar 50 juta? 12 tahun. Kok masih Anda sita dari Luciana, masih atas nama EPH? Maksudnya apa? Saya bilang gitu. Nah, kemudian pemanggilan kepada terdakwa. Tidak dipanggil terdakwa, tidak dipanggil penasihat hukumnya, tidak dipanggil keluarganya. Kok kemarin itu langsung didakwa dalam keadaan sakit? Saya bilang gitu. Nah, kemudian saya bilang lagi begini. Dengan berbagai argumen kuat ya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dr. Ike Parida. Dr. Ike Parida itu adalah doktor dan SHLLM. Dr. Ike Parida ini tidak pernah sekalipun memberi keterangan palsu. Dan tidak pernah memberi kuasa kepada pengacaranya. Yang diberi kuasa adalah pengacaranya mengajukan nopum. Untuk bersumpah, itu majelis hakim sini sama siapa namanya, siapa itu, SHLM itu yang bikin itu, Ike Nurinda, Nurinda yang bersumpah. Nurinda yang bersumpah di sini, kenapa minta pertanggungjawaban kepada Ibu Dr. Ike Parida? Saya bilang gitu. Bagaimana Nurinda dikonsep di sini sama majelis hakim, tapi kok mintanya kepada Dr. Ike Parida? Nah, gitu loh. Jadi seperti biasa kan majelis hakim bilang, iya nanti Pak, gitu kan. Nah, kemudian saya minta dibatalkan pembatalan penahanan karena tidak berdasar, saya bilang gitu. Karena tidak berdasar penahanan itu, tidak berwenang PN Selatan itu. Saya minta tidak berdasar. Kalau enggak semua nanti media saya kumpulkan di sini, saya bilang. Nah, kemudian pidatolah Ibu Dr. Ike Parida ini menyampaikan segala sesuatu dan pidatonya itu menurut saya bagus. Kemudian mengenai di luar pengadilan, ada mahasiswa, katanya mahasiswa menjelek-jelekkan Ibu Dr. Ike Parida ini. Lalu saya tanya, Anda pemilik apartemen? Saya bilang, tidak. Anda dari mana? Dari mahasiswa. Mahasiswanya kampusnya di mana? Tidak mau beritahu. Oke, Anda menjelek-jelekan Dr. Ike Parida.
Ada surat kuasanya nggak yang Anda maksudkan itu? Tidak ada. Jadi bagaimana Anda menjelek-jelekan Dr. Igi Parida sementara suratnya Anda tidak tahu. Kemudian ada selebaran-selebaran begini. Sudah mau dikembalikan uangnya tapi tidak mau katanya. Satu lembar gini. Disita oleh Mbak Putri. Sama putrinya Ibu Dr. Igi Parida atas nama Alia. Disita dari tangannya. Kamu tahu dari mana dikembalikan uangnya nggak mau? MK mengatakan dikembalikan enggak? Kalau tidak diminta kembalikan oleh MK, bagaimana caranya pengembaliannya? Final and banding. Kalau pisah harta, kemudian perdata putusannya gimana? Inkrah panggewis, udah inkrah. Kemudian di selatan bagaimana katanya? 2 kali digugat oleh Parida dari situ. Klien Anda tidak beretikat baik. Kemudian dicekal-cekal lagi 6 bulan siapa ini? Dr. Ipar ini. Digugat ditun. Menang 9 kali kemenangannya. Apa gunanya kemenangan 9 kali? Kok Anda bilang kembalikan 3 miliar gak mau? Bagaimana sih? Saya bilang gitu. Saya bentak begitu. Anda ini mahasiswa dari mana? Ini mahasiswa nih, saya bilang gitu. Jangan-jangan penipuan ini gitu. Bubarlah mereka, langsung pergi jauh-jauh gitu loh. Jadi inilah yang kita bilang itu, tidak usah seperti ini sebetulnya kan. Artinya kan malu kita, malu mereka harus membayari orang untuk menjelaskan atau menyuarakan kebusukan mereka gitu loh. Jadi kalau memang mereka mau jahatnya terus, oke, kita layani jahatnya itu. Saya akan bela Ibu Igi Parida sampai selama-lamanya. Gitu. Yang jelas Ibu Dr. Igi Parida ini belum dikasih AJB, belum dikasih AJB, belum dikasih sertifikat layak fungsi atau SLF. Gitu loh. Adapun disita sertifikat layak fungsi itu adalah dari Luciana masih atas nama PP, masih atas nama Elit Prima Utama gitu loh. Elit Prima ini disita sertifikat gitu loh dari Luciana. Apa maksudnya 12 tahun masih atas nama orang itu gitu loh.